Puji nama Tuhan. Selamat sore saudara yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita kembali lagi datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita semua yang ada, kita mau datang kepada Tuhan, memberikan hormat, memberikan pujian kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Nyatakan kembali pujianmu kepada Tuhan. Ku beri kemuliaan. Haleluya. Dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat.
bersama dengan-Mu Tuhan. Kami merasakan ketenangan dalam jiwa kami. Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau pada sore hari ini Engkau kumpulkan kami di rumah-Mu ya Bapa. Kami mau bersama bersehati untuk berbakti kepada Tuhan. Biarlah lewat ibadah kami pada sore hari ini, semua kami Tuhan bisa menyenangkan dan meninggikan nama Tuhan. Kau yang mengurapi setiap kami yang ada di tempat ini. Kau yang mengurapi sekeliling kami Tuhan, agar kami semua diliputi oleh sukacita yang daripada Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Biarlah ibadah kami pada sore hari ini menjadi persembahan yang harum yang menyenangkan hati Tuhan. Segala kuasa-kuasa yang bukan berasal dari Tuhan, yang ingin berniat mengganggu, mengacaukan ibadah kami mau usir hanya di dalam nama Yesus. Kami kalahkan hanya di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan, Engkau berkemenangan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat sore saudara yang kasih Tuhan. Dengan sukacita pada hari ini, kita mau memuliakan nama Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Besarlah Tuhan. Haleluya.
benar seperti pujian kita, hanya Tuhan yang layak untuk ditinggikan. Karena tiada yang seperti Dia. Haleluya. Begitu besar kasih Tuhan. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya yang termulia, Dia berselami, besar dan jabatan, bagi diriku, tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya, memuji Kau selalu. Katakan saudara, begitu besar kasih, begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya kasih-Mu yang termulia, Dia berselami, besar dan jabatan, bagi diriku, tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya, memuji Kau selalu. Haleluya Yesus, Kau hebatnya, kasih Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Tiada yang seperti Engkau. Begitu besar, begitu dalamnya kasih-Mu bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selalu ada bersama dengan kami. Haleluya. Haleluya.
Hadirin saudara, naikkan pujian ini dengan saudara.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengagungkan, menyembah Engkau, karena kami percaya dan mengakui, memahami bahwa Engkau adalah Tuhan kami yang besar. Perbuatan-perbuatan-Mu sungguh ajaib. Sebagai orang yang percaya, kami sepakat iman kami, sehingga kami boleh mengalami perbuatan-perbuatan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami hari ini. Kami akan membuka hati kami untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kami tahu Tuhan mengampuni segala dosa. Engkau menguduskan kami dengan kuasa darah-Mu. Engkau melayakkan kami. Biarlah kebenaran firman-Mu menjadi kebenaran kami. Roh Kudus mengurapi kami semua. Kami dilawat oleh Tuhan lewat kebenaran, lewat firman Tuhan. Kami akan menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Salam sejahtera buat Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kita ada di dalam rumah Tuhan dengan satu pemahaman, pengertian bahwa Tuhan juga hadir. Tuhan juga yang menyertai, Tuhan juga yang memberkati ibadah kita. Pada hari ini Minggu tanggal 9 Maret 2025, saya ingin berbicara tentang melibatkan Tuhan. Seperti pujian-pujian kita tadi, ya, itu juga bukan sekedar kita tahu lagu, tetapi kita mempercayai, iman kita sepakat, Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, ya, dan juga besar juga kuasanya dan ajaib juga perbuatannya. Mari kita membuka Alkitab kita dulu di dalam Amsal Sulaiman pasal yang ketiga ayat 5 sampai dengan 8. Kita baca bersama-sama ya. Amsal Sulaiman pasal 3 ayat 5 sampai dengan 8. Demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Luar biasa. Kita lihat kalau kita melibatkan Tuhan, firman Allah katakan bahwa Dia akan meluruskan jalan.
Dia akan memberikan jalan. Ada yang mengatakan bahwa hidup ini ya adalah tujuan, ya, punya tujuan. Hidup kalau nggak punya tujuan nggak berarti. Nah, untuk mencapai tujuan perlu jalan, Bapak Ibu, saudara-saudara. Seperti kalau kita ya, tanya si Mbah Google, ya, misalnya ke satu tempat atau ke daerah tertentu, kita ketik, oh dia kasih jalan. Ya. Banyak. Dia coba cari jalan yang tercepat. Nah begitu juga kita. Kalau kita melibatkan Tuhan, Tuhan selalu memberikan jalan, solusi kepada kita. Ya. Untuk mencapai ya, tujuan. Selain itu janji Tuhan katakan, bahwa Dia menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulang. Ini berbicara tentang ya, bahwa Tuhan sanggup memulihkan. Ya. Bahkan Dia memberikan ya, kesehatan kepada kita. Bapak Ibu seringkali ya, banyak di dalam kita, dalam kehidupan kita ini, saudara-saudaraku, diperhadapkan dengan pilihan kiri, kanan, depan, atau tetap maju atau mundur, ya, dan tantangan-tantangan. Tapi kita harus memilih. Ya, kita harus memilih. Dan ini tidak mudah, saudara-saudaraku. Ya. Tetapi kita orang percaya harus melibatkan Tuhan. Ya, di dalam segala apa yang kita cita-citakan, ya, supaya tercapai. Karena nanti kita akan melihat bahwa kalau kita bersandar dengan pengertian kita ini kadang-kadang masih praduga. Ya. Kita sangka lurus, padahal ujungnya buntu, buruk, saudara-saudara. Sebab itu kita belajar di sini bagaimana supaya kita melibatkan Tuhan. Yang pertama, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Kita nggak boleh setengah-setengah, saudara-saudara. Ya, kita harus segenap hati. Ya. Kita harus percaya dengan segenap hati.
Kata percaya penuh keyakinan, saudara-saudara. Jadi di mana kita berani ya, tentang keputusan kita ambil. Karena kita percaya ya, kepada Tuhan yang kita libatkan itu adalah Tuhan yang besar. Tuhan yang melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Ya, jadi dengan segenap hati, ya, keyakinan, ya, yang sepenuh-penuhnya, ya. Kita tidak dikatakan bagian 5 bersandar kepada pengertian kita. Karena pengertian manusia itu terbatas. Ya. Kita kadang-kadang tidak dapat menyelami ya perjalanan atau apa ya, perbuatan Tuhan, saudara-saudara yang kasih. Jadi dikatakan nggak boleh kita bersandar ya kepada pengertian kita. Jadi kata di sini ya, kita nggak boleh condong gitu ya kepada ya pengertian kita. Ya. Orang kalau terlalu coba aja, ya, condongnya kalau terlalu, nah itu akan jatuh dia, saudara-saudara. Kita melihat coba, saudara-saudaraku yang kekasih, di dalam kebenaran firman Tuhan, bahwa saya katakan tadi, kita harus segenap hati ya, percaya kepada Tuhan, mempunyai keyakinan ya, yang sungguh kepada Tuhan. Walaupun rasanya jalan kita ini sulit, tapi orang yang melibatkan Tuhan, dia tetap percaya ya dengan sepenuhnya ya seluruh hidupnya ya kepada Tuhan ya. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, tetapi daunnya tetap hijau dan tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kalau kita membaca ayat 5 itu bandingannya. Kalau tadi dia mengandalkan, melibatkan Tuhan, ya. Kalau ayat yang kelima, dia tidak melibatkan Tuhan. Dia hanya apa ya? Mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak mengalami datangnya keadaan baik, ia akan tinggal di tanah hangus
di padang gurun. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, kita melihat di sini bahwa kita harus tetap segenap hati. Ya. Jadi tergantung, ya, kita bergantung, ya, keyakinan kita, kemampuan kita, ya, kepada Tuhan. Ya. Jadi dikatakan bahwa dengan segenap hati. Jadi pusat kehidupan hati itu adalah pusat, ya, mewakili pusat kehidupan kita. Di dalamnya ya bahwa ada perasaan, ya, keinginan dan lain-lain itu, bahwa Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, kita tetap memprioritaskan Tuhan, ya, dalam hidup kita. Kata segenap hati itu, ya, lebih mengutamakan Tuhan daripada bersandar kepada pengertian kita yang terbatas ini. Coba kita baca Amsal Sulaiman 14 ayat yang ke-12. Amsal Sulaiman pasal 14 ayat yang ke-12. Nah ini, ada jalan yang disangka orang lurus. Orang hanya mempraduga saja, ya, disangka. Tetapi ujungnya menuju maut. Di dalam tertawa pun hati dapat merana, dan kesukaan dapat berakhir dengan kedukaan. Itulah, saudara-saudara, manusia. Ya, dia hanya berprasangka, menduga jalan. Karena apa? Karena keterbatasan manusia, saudara-saudaraku yang kekasih. Ya. Kita sebab itu harus dikatakan yang kedua dalam Amsal Sulaiman pasal yang ketiga ayat yang kelima tadi, percaya kepada Tuhan harus dengan segenap hati. Ya. Jadi penuh keyakinan. Ya. Kita punya keyakinan yang kokoh. Segenap hati, ya, Tuhan menjadi pusat, ya, prioritas yang utama, ya, daripada dikatakan bersandar kepada pengertian kita ini yang terbatas. Kita hanya mempraduga saja, saudara-saudara, ya, karena keterbatasan kita. Tapi kalau kita senantiasa percaya kepada Tuhan, tadi Tuhan yang besar, Tuhan dapat melakukan keajaiban-keajaiban di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Yang kedua, ayat yang ke-6. Akuilah dia dalam segala lakumu. Jadi di dalam tingkah laku kehidupan Tuhan, tetap kita mengakui Tuhan. Ya. Orang yang melibatkan Tuhan di dalam tingkah lakunya atau di dalam kehidupannya, jalan kehidupannya, dia akan tetap mengakui Tuhan, saudara-saudaraku yang kasih. Ya. Dia melibatkan Tuhan di dalam segala aspek kehidupannya, saudara-saudara. Dia selalu mencari kehendak Tuhan. Ya, dia selalu mau mengikuti jalan-jalannya Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih. Orang yang demikian dikatakan Tuhan meluruskan jalannya.
Dengan kata lain, Tuhan akan menuntun ya ke arah yang benar. Saudara-saudaraku yang kekasih. Ya, jadi orang-orang yang melibatkan Tuhan, dia percaya, dia mengakui di dalam kehidupannya untuk terus ada di dalam kehendak Tuhan, di dalam jalannya Tuhan, di dalam melakukan kehendak Tuhan, ya, maka dikatakan saudara-saudaraku, Tuhan meluruskan ya jalan kehidupannya. Ini janjiku Tuhan, saudara-saudara. Maka kita akan dapat melewati ya segala rintangan, baik tantangan, karena dia meluruskan jalan kita sehingga kita sampai kepada tujuan, cita-cita, keinginan kita. Dengan kata lain, kita akan mengalami kemenangan. Enggak duga-duga tadi. Manusia menduga lurus, tapi akhirnya dikatakan, ya, Amsal Sulaiman pasal yang ke-14 tadi, ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya ya kematian, mencelakakan saudara-saudara. Selanjutnya kita melihat orang-orang yang melibatkan Tuhan, dia selalu mengakui Tuhan di setiap langkah kehidupannya. Ya, tetap ada di dalam kehendak mencari pimpinan Tuhan, dia berdoa, membaca firman Tuhan, ya, untuk tetap ada di dalam kehendak Tuhan, tidak mengikuti keinginan-keinginan dagingnya, saudara-saudaraku. Karena di hari-hari ini dikatakan juga, bisa saja saudara-saudaraku yang kekasih, kita tidak dengan segenap hati percaya kepada Tuhan. Bisa saja kita di dalam jalan hidup kita tidak mengakui Tuhan. Saudara-saudaraku yang kasih. Dengan godaan, dengan apa yang terjadi, saudara-saudara, dengan musuh kita yang mempengaruhi kehidupan kita, sehingga kita setengah hati ya untuk percaya kepada Tuhan. Ya. Kita juga ogah gitu mengakui Tuhan atau mengikuti jalannya Tuhan. Yang ketiga, untuk kita melibatkan Tuhan, yaitu perlu kerendahan hati kita. Ayat yang ke-7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, pintar. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Janji Tuhan, ayat 8, menyembuhkan tubuhmu, menyegarkan tulang. Dia akan memberikan pemulihan, dia memberikan kesehatan, saudara-saudaraku yang kekasih. Janji Tuhan. Asal Bapak Ibu dan saya melibatkan Tuhan. Bagaimana kita merendahkan diri. Jangan menganggap kita ini pintar, atau kita menjadi sombong, angkuh. Ya. Ternyata ada faktor X juga membuat kita menjadi lemah, membuat kita juga menderita, membuat kita juga menjadi sakit. Saudara-saudaraku. Tetapi kalau kita merendahkan diri, ya, kita dikatakan selain merendahkan diri, kita itu takut akan Tuhan.
menghormati Tuhan ya di setiap kehidupan kita. Ya. Jadi tanpa Dia kita ini tidak bisa berbuat apa-apa. Contohnya seperti pokok dengan carang. Ketika carang itu melepaskan diri dari pokok, dia akan kering. Begitu juga semakin kita berlaku sombong, merasa kita bijak, kuat, kita meninggalkan Tuhan, maka tadi dikatakan, dia akan hidup seperti di padang gurun. Dia akan mengalami kesepian, kesendirian di situ. Dan dikatakan Yeremia pasal 17, kita melihat lagi ayat 5 dan 6. Ayat 6, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak mengalami datangnya keadaan baik. Ya. Dia melihat ternyata saya nggak mampu. Ternyata saya ada limitnya. Ternyata saya terbatas. Saudara-saudaraku yang kekasih. Dan dikatakan ia tinggal di tanah angus di padang gurun. Merasa sendiri, merasa kesepian, saudara-saudaraku. Jadi dikatakan ya, orang yang melibatkan Tuhan, dia harus merendahkan diri dan dia harus takut akan Tuhan, menghormati Tuhan. Bahkan dikatakan di situ menjauhi kejahatan. Orang yang melibatkan Tuhan tentu dia menjaga kehidupannya ya, untuk tetap tinggal di dalam kesucian, kekudusan. Tidak ya terus terjerumus ya di dalam kejahatan dan dosa. Dia sadar, dia insaf. Ya. Dia datang kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, untuk tetap. Dan kita tahu tentu ada firman Tuhan. Ya, yang akan menerangi perjalanan kehidupan kita. Ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Ya. Roh Kudus mencurahkan ya, kekuatannya kepada kita sehingga kita terus tetap menaruh pengharapan kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Dan tentu tadi dikatakan ya, dia akan menyembuhkan tubuhmu, dia akan menyegarkan, memberikan kesukaan, kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Kalau kita tetap ya melibatkan Tuhan dengan kita merendahkan hati kita untuk tetap percaya, tetap mengakui Tuhan, ya, mengikuti segala jalan-jalannya, kita tetap menghormati Tuhan dan kita tetap, saudara-saudara, menjaga kehidupan kita untuk menjauhi kejahatan, segala dosa kita. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita, Bapak Ibu, saudara-saudaraku. Marilah kita melibatkan Tuhan, maka Tuhan akan meluruskan jalan. Dia tetap menuntun hidupmu. Dia akan melindungi engkau. Dia akan membawa engkau kepada kebahagiaan, keberkatan, kuasa. Bahkan dikatakan dia akan menyegarkan ya, kehidupan. Dia akan menyembuhkan. Ya, itulah janji-janji Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan kita semua. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan lagu Ku Hidup Karena Percaya. Biarlah percaya kita jangan setengah-setengah, ya, sepenuhnya, ya, segenap hati kita. Hati adalah tempat tadi pusat segalanya. Biarlah Tuhan menjadi pusat dalam kehidupan kita. Iman kita sepakat, kita tetap hidup dengan percaya kita. Pasti kalau
Kalau kita percaya Tuhan menolong kehidupan kita. Karena saya undang Ibu Gembala ke depan untuk berdoa. Kita semua berdoa buat firman Allah yang sedikit merenungkan firman Tuhan, saudara. Haleluya. Kalau kita dalam situasi keadaan yang membebani kehidupan kita, pasti dari hati kecil kita ini kita butuh pertolongan, bukan? Terkadang kita salah. Kita mengandalkan orang lain, mengandalkan sesama, supaya orang itu menolong kita. Tetapi harapan itu terkadang kosong, saudara. Tidak ada pertolongan. Tapi pada hari ini, Tuhan ajar kita sebagai orang-orang percaya, pertolongan kita yang utama adalah Tuhan. Tuhan yang akan membuka jalan. Dan jalan Tuhan itu bermacam-macam. Bisa saja Tuhan memakai orang lain untuk menolong kita. Banyak cara yang terkadang kita tidak bisa pikirkan. Haleluya, sebab itu percayakan hidup kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Kita belajar, saudara. Kita bukan hanya sekedar menjadi anak Tuhan, tetapi kita tidak mempercayakan hidup kita kepada Bapa kita. Mari hari ini, setelah kita mendengar firman Tuhan, percayakan sepenuh hidup kita kepada Tuhan. Kalau kita butuh pertolongan, kita yakin Tuhan pasti buka jalan. Di dalam setiap laku kita, percaya kepada Tuhan. Andalkan Tuhan, takut Tuhan. Jangan menyombongkan diri, kita terbatas. Kita butuh pertolongan, yaitu pertolongan Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, kita punya Allah yang besar, yang terus membuka jalan di dalam setiap kehidupan kita.
Coba kita bawa masalah beban hidup kita kepada Tuhan. Tuhan yang akan buka jalan. Haleluya, Tuhan akan buka jalan. Tuhan yang akan memberkati. Tuhan yang akan menolong. Tuhan akan memakai orang-orang yang dipakai Tuhan untuk membantu kita. Itu bisa, saudara. Itu bisa. Tetapi kalau kita andalkan diri kita datang kepada orang, itu belum pasti, saudara. Itu hanya angan-angan, hanya pikir-pikir, hanya kira-kira. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, jawaban pasti ada. Haleluya, sembah, sembah Tuhan, sembah. Kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang besar. Katakan dengan iman, aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Tuhan yang besar, sangat besar. Dia dahsyat, Dia dahsyat. Amin, amin. Yes, haleluya, haleluya. Percaya kepadanya. Budi bersyarat. Kemenangan katakan aku punya Tuhan yang besar. Haleluya, haleluya. Dia yang berjanji, Dia juga pasti menggenapi. Terima kasih Tuhan. Amin, 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 amin. Amin. Dengan iman katakan, terima sekarang. Amin. Saudara percaya, saudara percaya, saudara percaya. Katakan, ku terima Oh, haleluya, kita datang kepada Tuhan. Kita datang dalam ibadah ini. Tuhan hadir di tempat ini. Hadiratnya kita alami. Jamaah dan lawatan Tuhan kita alami. Haleluya. Sebentar kita pulang. Kita sudah mendapat jawaban dari Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ada beban-beban dalam kehidupan kami. Tetapi kami mau percaya kepada Engkau dengan segenap hati kami. Bahwa akan ada pertolongan yang Tuhan akan nyatakan bagi kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala kelemahan-kelemahan yang ada dalam tubuh kami, Engkau pulihkan Tuhan. Segala kesakitan Engkau sembuhkan kami. Haleluya. Segala susah, segala sedih, segala kecewa, Engkau ganti kami dengan sukacita Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dalam ibadah kami mendapat kekuatan. Dalam ibadah kami akan mendapat penghiburan. Amen. Dalam ibadah kami akan bawa kemenangan yang daripadamu Tuhan. Tanamkan firman Allah yang sudah kami dengar pada hari Minggu ini Tuhan. Biarlah kami menjadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Menaruh Tuhan lebih dari segala-galanya. Terima kasih, terima kasih. Berkat Tuhan buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Allah pada sore hari ini. Tiba saatnya Bapa di sorga, kami akan membawa persembahan kami. Apa yang kami bawa dan apa yang kami lakukan ini Tuhan, itu boleh berkenan di hati Tuhan. Diberkati setiap orang-orang yang memberi, bahkan Tuhan yang akan melayani, Tuhan Engkau berkati. Terpujilah Tuhan, kami siap membawa korban persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
berlutut di depan. Bapak Gembala ingin mendoakan kalian. Biarlah masa muda kalian terus diberkati Tuhan. Mari maju ke depan, Bapak Gembala akan berdoa. Terus nyanyikan pujian ini. Terima kasih Yesus. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara bisa mengangkat tanganmu, arahkan ke depan kepada anak-anak kita ini, Masile dan Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. anak kami yang berulang Terpujilah tahun, namamu Tuhan. Adriel juga. Haleluya. Kami yakin dan percaya Tuhan sudah memimpin kehidupan mereka sehingga mereka ada di usia yang Tuhan tambahkan Puji lagi. Tuhan. Kami mau berdoa, Amin, Tuhan. kami mau sehati berdoa. Haleluya. Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau begitu baik Tuhan. Engkau tetap memelihara anak-anak kami ini Tuhan. Engkau tetap memberikan kesehatan. Istimewa mereka ada di dalam jalannya Tuhan. Pergaulan yang baik tetap ada di dalam rumah Tuhan. Kami percaya juga Tuhan berkati mereka dalam hidupnya. Bahkan di dalam studinya, di dalam perkuliahannya Tuhan. Bahkan terus di dalam jalan kehidupan pergaulannya. Tuhan juga terlibat. Dan Tuhan punya rencana yang indah. Biarlah kebaikan-kebaikan Tuhan alami dalam kehidupannya. Terus Tuhan, anak-anak kami ini boleh menjadi terang dan garam. Menjadi berkat di dalam keluarga, di mana saja dia berada, di komunitasnya. Bahkan istimewa Tuhan dipermuliakan. Kami menumpangkan tangan di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus ya Tuhan Yesus. Kami serahkan mereka dalam tetap di dalam perlindungan Tuhan. Jauhkan dari kuasa kegelapan, niat-niat orang jahat, malapetaka, kecelakaan di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati selalu, disertai oleh Tuhan, diberikan hikmat, tetap ada di dalam jalannya Tuhan. Buat berhasil ke depan apa yang menjadi kerinduan dan keluarga besar mereka juga diberkati oleh Tuhan. Kami juga semua yang hadir, kami ya percaya Tuhan memulihkan kami, menyegarkan kami, menyembuhkan kami. Tuhan terus menolong kami, memberikan jalan keluar, menyatakan keajaiban perbuatan-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga kami melihat bahwa apa yang kami harapkan itu boleh terjadi dalam kehidupan kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan tolong di dalam kehidupan kami. Di dalam rumah tangga, baik di dalam pekerjaan, usaha, mata pencarian, bahkan juga di dalam pendidikan anak-anak kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami teringat buat Tuhan Ibu Wi, Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan bagian-bagian tubuhnya yang terluka di dalam. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sembuhkan, Tuhan dipermuliakan. Tuhan tolong juga dalam hidupnya, keluarganya. Tuhan Yesus. Kami semua yang hadir juga, biarlah Tuhan menolong kehidupan kami semua. Terima kasih, terima kasih. Mari kita mengangkat kedua belah tangan kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Kita semua menerima berkat anugerah dari Allah Bapa. Kecintaan kasih sayang daripada Yesus Kristus, kekuatan persekutuan pimpinan Roh Kudus. Mulai saat ini, besok, sampai selama-lamanya.
Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus